Ingin mempunyai sabit rumput super tajam, gunakan bahan ini ya teman-teman. Dan ini bahannya dibawa sama konsumen kita. Beliau meminta saya untuk membuatkan sabit rumput dengan bahan dasar baja per daun ya. Untuk baja per daun ini sendiri bekas mobil truk ya teman-teman. Sekedar informasi untuk teman-teman semua. Sering yang bertanya kepada saya, per bekas mobil apa yang paling bagus? Saya jawab semuanya bagus ya, asalkan orsinil bawaan mobilnya sendiri ya teman-teman. Apabila per tersebut sudah diservis ataupun sudah diganti di bengkel per, saya pastikan untuk kualitasnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena secara logika saja, sewaktu kita mau mengganti per mobil yang sudah patah, si pemilik bengkel tersebut menanyakan kepada saya mau diganti yang biasa atau mau yang bagus. Nah, untuk jawaban tersebut teman-teman bisa berspekulasi, harga yang mahal dan harga yang murah pasti kualitasnya berbeda. Begitu pula seperti saya untuk membuatkan satu buah golok ataupun sabit, saya pilih-pilih dulu ya, apakah ini bahannya full ori bawaan mobil ataupun sudah diservis. Saya tidak ambil ya. Untuk per orsinil bawaan mobilnya sendiri saya jamin ya, apalagi untuk sabit rumput, saya jamin untuk daya tahan tajamnya betul-betul sangat kuat. Semisal teman-teman sehari nyari rumput ataupun ngarit 2 karung sampai 3 karung, insya Allah bisa kuat sampai dengan 1 minggu ya, tanpa perlu mengasahnya setiap hari. Tentu saja di balik kelebihan pasti ada kekurangannya juga ya teman-teman. Semisal arit ataupun sabit rumput ini sendiri pas finishing ataupun pas penyepuhannya terlalu tua, si arit ini tersebut pasti gampang gompel bila terkena batu atau bahkan ranting-ranting yang keras ya. Akan tetapi untuk daya tahan tajamnya saya pastikan sangat awet sekali teman-teman. Oke, lanjut kita rapikan terlebih dahulu sebelum nanti kita proses penipisan bagian permukaan sabitnya. Kita bentuk sesuai dengan keinginan konsumen kita ya. Dan ini proses ini memakan waktu kisaran 2 sampai dengan 3 jam ya teman-teman. Kenapa lama? Dikarenakan kita serba manual ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemolesannya. Kita poles terlebih dahulu, kita ratakan serata mungkin ataupun seramping mungkin ya, sebelum nanti kita masuk ke proses penyepuhan. Jadi harus betul-betul ramping ya teman-teman, ataupun betul-betul rata. Jadi untuk proses pengasahannya nanti tidak begitu susah ya. Dan bisa dilihat untuk kerapihannya, kita usahakan serapi mungkin, jangan sampai mengecewakan konsumen kita juga. Dan ini sudah beres, lanjut kita ke proses penyepuhan. Untuk proses penyepuhannya kita menggunakan media oli ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan media oli? Karena untuk media oli sendiri, untuk meredam panasnya dia tidak signifikan sekaligus dingin ya. Untuk tingkat kegagalan proses penyepuhan ini sangat-sangat minim, saya jamin, asalkan tahu caranya. Dan ini sebentar lagi kita mau proses pencelupan ke dalam oli. Bisa diperhatikan untuk teman-teman, khususnya untuk para pemula, tingkat kemerahannya seperti itu ya. Ini pasti aman ya teman-teman, tidak akan retak ataupun tidak akan pecah ya. Oke, nanti kita lanjut ke proses penggagangan sekaligus pemolesan kembali ya, dikarenakan ini bilahnya tua. Jadi kita nanti poles sambil membersihkan bekas-bekas oli yang menempel di permukaan aritnya sendiri ya. Ini bisa disaksikan untuk hasil sepuanya seperti ini teman-teman. Kita lanjut membuat cincin aritnya ya. Kita menggunakan pipa dengan diameter dalam 2 cm. Caranya kita belah, membuat kerucut, nanti kita satukan ya. Kita satukan, lanjut kita las untuk bagian cincinnya sendiri yang sudah menyatu. Dan ini prosesnya seperti ini, cukup mudah teman-teman. Untuk proses penyatuannya bisa menggunakan kawat tembaga ataupun seperti saya bisa dilas juga. Ini cukup aman ya. Untuk pipanya sendiri kita menggunakan pipa jenis galvanis agar tidak mudah berkarat sekaligus lebih awet ya. Dan ini kita sempurnakan terlebih dahulu sebelum nanti kita pasang ke gagangnya ya teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini bisa dilihat. Lanjut kita ke proses penggagangan, dan ini kita siapkan kayunya ya. Untuk pegangnya kita menggunakan kayu jati yang full galah ya. Sebelum nanti kita memasukkan cincinnya sendiri, kita perkecil dulu sebagian gagangnya. Nanti kita tinggal buat coakan sepanjang cincinnya itu sendiri ya teman-teman. Dan bisa dilihat untuk caranya seperti ini ya. Kita perkecil bagian yang kita mau pasang cincinnya, lalu kita rapikan menggunakan amplas ya. Proses ini cukup mudah teman-teman.
untuk membuat gagang sabitnya sendiri. Bisa ditiru untuk teman-teman di rumah. Cara seperti saya ini sangat cepat ya. Oke, dan kita bor terlebih dahulu untuk memasukkan paksinya. Usahakan untuk diameter bornya sendiri jangan terlalu longgar ya, agar si arit tersebut tidak mudah copot. Dan langsung kita amplas ya, untuk gagangnya kita perkecil. Nanti kita akan buat ukiran ataupun guratan-guratan agar si gagang ini tidak terlalu licin. Dan ini kita menggunakan batu cutting tipis ya. Kita buat guratan-guratan kecil di bagian gagangnya. Gunanya sendiri untuk pegangan, jadi supaya tidak terlalu licin. Untuk polanya sendiri kita buat sembarang saja bisa ya teman-teman, akan tetapi saya lebih memilih untuk mempercantik gagangnya dengan teknik yang sering suhu-suhu kita lakukan ya. Dan ini prosesnya kita percepat ya teman-teman. Usahakan untuk guratannya kita kasih dalam agar awet juga ya. Dan bisa diperhatikan teman-teman untuk guratannya seperti ini ya. Proses ini juga sekaligus mempercantik ataupun memperindah gagangnya sendiri ya. Kita amplas dulu sebelum nanti kita ke pemolesan. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kita lanjut ke pemolesan bagian cincinnya. Kita poles terlebih dahulu, kita rapikan bekas lasannya, lalu kita poles juga bagian permukaan sabitnya ya. Catatan untuk pemolesan bilah sabitnya sendiri kita harus dibantu sama air ya teman-teman, agar sepuhannya sendiri aman, tidak mudah lagi. Dan alhamdulillah sudah beres, sudah siap dipakai ataupun diasah. Kita tinggal semprot gagangnya terlebih dahulu menggunakan clear semprot. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, cukup lumayan rapi, dan untuk pegangannya pun kita rasa sangat aman ya, tidak akan licin. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.